Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya jumpa lagi bersama saya pagi dengan konten yang begini-gini aja. Yang niat nggak sih mau bikin konten? Nggak tahu sih. Nah, sekarang entah hari berapa udah keskip banyak banget deh. Oh, Darono lagi banyak kerja. Nggak akan banyak kerjaan juga sih sebenarnya sih. Cuman lagi disibukkan dengan beberapa hal lah yang ya insya Allah jadi berkah lah di suatu hari. Ini sekarang kondisinya kondisi sih alhamdulillah sehat ya. Nggak, maksudnya kondisi sekarang ini posisi masih di daerah dekat rumah, tapi ini menuju ke arah Bekasi sih. Wah, ada 2 hari ini kita nggak pulang ke Bekasi, nggak ketemu anak sih. Sayanya lagi ribet. Kemarin pas anak-anak lagi di sini juga fokus ngurusin anak, jadinya beberapa kegiatan harus ditunda dulu. Kalau nggak mau ditunda dulu, soalnya takutnya istri saya keteteran. Saya sempat ada drama-drama lah. Kok kamu nggak sibuk sih waktu di Pondok Bambu gini segala macem. Wah, sampai manyun deh. Ini tak kasih tahu, ini bukannya saya nggak ada kegiatan, tapi kegiatannya saya alihkan waktunya, pending dulu waktunya. Pamit dulu sama si Bek. Ciao Bek. Waduh. Lagi Bek. Ya, jadi itu karena kemarin ini kita kondisinya diskim-diskiman ya, si asik. Ya itu lagi sibuk, ada drama-drama sedikit lah ya, namanya juga wanita, ya namanya juga ibu-ibu. Nah, namanya juga berkeluarga pasti ada dramanya lah. Kalau nggak ada dramanya itu namanya bukan hidup kalau kata orang-orang. Asik. Jadi ini apa kita mau bahas apa nih? Kita selalu bingung nih mau bahas apa. Tapi sebenarnya ini karena kayaknya ya, mudah-mudahan sih enggak nih. Soalnya jalanan kayaknya kondisinya nih akan macet nih. Kalau kondisinya macet nih lumayan PR nih kalau diem meneng doang nggak ada kerjaan. Ya inilah beginilah kalau nggak sini nih kondisinya nih. Siapa yang tahu jalan, siapa yang nggak tahu jalan, siapa yang pintar, siapa yang ya, kita tungguin aja lah, kita mah ya harus tahu selaannya kalau di sini pintar. Ada lagi nggak? Ada. Ya beginilah. Oh, ada yang parkir, pantesan. Ya Allah, lama banget itu mobil itu. Kasihan maksudnya. Ngawur nih, Gojek nih. Udah berhenti sembarangan. Pak, Bapak jauh Pak Epres. Baik sih. Ya, itulah kondisinya. Selalu ada drama di jalanan, asik. Itu pas ada drama ya jalan ada tuh kan, lihat tuh ngambilnya gitu tuh. Aduh, kucing ngapain lagi? Nah, gitu dong, pinter. Harus dikelaksonin dulu biar gas apa. Nah,
nah kan. Pinter nih emang nih orang nih. Pinter nih. Maaf ya Pak ya, pinter nih orang ini nih. Tirnya dahsyat. Entah apa itu. Ya, gitulah. Kita mau ngomong dia nggak jago, nggak enak juga. Tapi kondisinya begitu. Ya maksudnya bisa kelihatan sih. Ya kita bahas apa ya? Masa bahas gibah-gibahin orang mulu di jalan? Kontennya ini bukan riset jadinya nih. Kontennya jadi mengisi waktu luang. Ya, untuk sejauh ini videonya belum ada yang nonton. Alhamdulillah. Jadi kan kalau ada yang nonton ya nggak usah, santai aja, nggak usah terbebani harus bikin video setiap hari. Ya, orang juga bosen kali kalau ngatin muka saya siapa, saya yang mana tahu. Nggak tahu aja lah, kayaknya lewat jalan biasa, masya Allah, jalannya masya Allah. Kegiatan waktu luang ya, kemarin baru iseng-iseng syutingan lagi. Maksudnya kan mungkin di beberapa video sebelumnya pernah bilang nih ya, punya konten-konten ngobrol-ngobrol lah. Sebenarnya kayak podcastan kayak gitu sebenarnya itu udah lama, cuman qadar Allah baru dikasih rezekinya, baru dikasih tambahan untuk pilih A, B, C, D, F, G nya ya baru di akhir-akhir 2020 itu. Sebenarnya kalau niat mas dari 2017-2018 sebenarnya ya pengen bikin konten-konten kayak semacam podcastan kayak gitu. Intinya kontennya itu ya ngobrol aja, ngobrolin apa kek, entah itu ngobrolin simple thing atau apa, tapi paling nggak ya ada manfaatnya lah. Manfaatnya bisa memberikan informasi, bisa menyampaikan informasi, sama aja itulah. Ya tadi baru kelar syuting itu juga ya alhamdulillah ada, yang penting ada kegiatan. Ya nabung dulu, insya Allah siapa tahu jadi rezeki, siapa tahu ada tambahan dikit. Ya perlu diketahuin videonya itu bukan primary job ya, itu cuma benar-benar hitungannya konten yang ya iseng bikin kayak gitu aja, ngobrol meja, ya konsepnya gitu-gitu aja, simpel. Cuman animo dari teman-teman yang deket, walaupun saya belum pernah nge-share juga sih ke teman-teman deket saya, apa share ke saya juga belum pernah, tapi karena malu sih maksudnya, karena bingung mau bahas apa. Tapi balik lagi, alhamdulillah animo dari teman-teman tuh ada aja. Bahas ini dong. Bisa aja sih, bahas A, B, C, D, E sih. Cuman kalau saya secara pribadi, saya pengennya sih konsepnya ya udah ngobrol-ngobrol aja, nggak usah terlalu tergantung siapa ya, otaknya cuman ada dua sih otak utamanya gitu. Alhamdulillah ada satu orang bantu itu, alhamdulillah. Nah, satu orang lagi juga ada additional. Ternyata bertiga, tapi niatnya pertama kan berdua. Emang pas berdua nyoba beberapa kali tag, garing nih, bingung nih, mentok nih, tektokannya kurang endes. Akhirnya bertiga deh kayaknya, kan emang lebih enak bertiga sih tektokannya gitu, segala macam. Mungkin akan kayak gitu sih seterusnya ke depannya. Ya insya Allah. Namanya ikhtiar. Ini sudah Marto ya. Iyalah, saya lihat. Sekarang itu tanggal 16 Maret.
16 Maret. Ya udah lama banget berarti ya terakhir bikin video. Kontennya gini doang. Banyak orang-orang lah. Seperti biasa buka pintu dulu bayar tol. Karena ya elah. Mahal banget tolnya. Ini juga jadi sedikit pertanyaan ya. Kenapa ya tol tuh mahal terus ya? Saya jadi komplain gini. Kenapa lewat tol? Kalau lewat jalan biasa aja ya. Iya tahu. Kan teman ini kan emang tol itu dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam aktivitas. Tapi kenapa? Kenapa jadinya jadi diribetin karena ya Allah bang saya mau kiri bang. Ya beginilah, yang situ tuh ada yang berhenti tuh, kalau nggak ada motor. Biasanya sih kayak gitu nih kelakuannya nih. Aduh nih kan kontainer juga nggak mau jalan lagi. Kontainer apa? Itulah namanya. Itulah. Woi. Ya, welcome to Bekasi. Dengan segala macam trik dan intriknya. Pada intinya tadi kita bahas apa ya? Konten ya. Ya udah bahas konten itu doang. Ini sebenarnya sih lebih ngisi apa ya? Ngisi waktu selama perjalanan aja. Karena lumayan nih. Lupa biasaan. Lupa matikan sen. Lihat nggak tuh? Kadang sering sih, bukan kadang juga ya, kadang tuh yang matiin sen gini kan ini lumayan nih mendistract orang yang di belakangnya karena nggak tahu kondisi dia mau kemana, mau ngapain. Tapi juga banyak juga sih nggak tahu ya di Indonesia, di hampir di semua daerah di Indonesia sih yang saya pernah kunjungin, kayak nyalip dari sebelah kiri tuh lumrah gitu loh. Padahal kalau kondisinya macet sih saya sih bisa memaklumi ya. Tapi kalau misalnya kondisinya jalan terus nyalipnya dari sebelah kiri, yang dalam artian di Indonesia setir kanan. Jadi ibaratnya kok kayak kaget gitu loh. Kan padahal mobil mau gimana pun juga, mobil mau kecil itu segala macam tuh pasti ada blind spotnya. Blind spotnya lebih banyak yang saya tahu itu sebelah kiri. Mereka nyalipnya dari sebelah kiri. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi kalau yang nonton ini bahas apa sih sebenarnya sih? Riset nih, iseng riset ya. Biar ada kegiatan aja. Menghasilkan nggak tahu. Yang penting jadi suatu kreativitas lah. Apalagi ya, sekarang sudah hampir pertengahan sih, hitungannya pertengahan Maret. Udah Iron Man nih, ngeri saya. Iron Man. Maaf Mas Iron. Oh iya, sama satu lagi. Saya kan kemarin beberapa hari ya
saya asik, asyik. Itu emang rata-rata membahas apa yang terjadi di kehidupan saya sehari-hari. Ya kontennya sih sebenarnya apa adanya ya. Maksudnya ya kalau emang lagi kondisinya runyam ya runyam. Gue kemarin berapa hari nggak tahu nih, mungkin istri saya juga lagi sungut. Lanjutin itu aja ya. Istri saya juga mungkin lagi kecapean kali ya, ada kerjaan karena diinfoin di kantornya tuh ada yang atasannya itu qadarullah terjangkit coronavirus. Ayo sih coronavirus. Disease apa dengue mah beda ya. Disease. Ya itulah kena COVID. Jadi harus istirahat dan akhirnya mau nggak mau istri saya yang standby gantiin posisinya ya, maksudnya ganti, nggak membackup pekerjaannya si atasannya itu. Yang membackup ya jadinya kayak jadi rame deh kerjaannya dia deh, job desk-nya jadi banyak dan dampaknya juga akhirnya jadi ini karena workload-nya banyak, belum lagi anak-anaknya yang juga masih pada butuh ya, anak-anak saya masih kecil-kecil gitu loh, masih pada pengen aleman sama ibunya gitu loh, mau apa-apa pasti mentok-mentok ujungnya ke ibunya ya, bapaknya juga kali ya, saya juga kali ya masih belajar, masih kurang terampil. Tapi kalau bahas-bahas kayak gitu kadang-kadang suka ngenes juga sih, maksudnya ngenes dalam artian ya kalau lagi kurang apa ya, kondisi badannya juga mungkin kurang istirahat, kurang tidur atau segala macam, terus tambah lagi ada banyak beban pikiran dan segala macamnya. Saya suka, ini yang harus saya masih belajar sih, ini saya harus menahan lebih sabar lagi ke anak-anak saya. Saya kadang masih suka kelepasan ngomel, ya Allah teman, pas habis ngomel gitu kadang-kadang suka ya Allah kok gini amat saya, ya kalau ntar ada yang nonton, kalau ntar ada yang melihat ini, doain ya semoga selalu diberikan kesabaran ya, karena ini sebenarnya bukan ujian ya, ujian semua hal pasti yang dikasih sama Allah itu ujian, tapi baik lagi jadi kayak lebih apa ya, ya Allah kenapa sih anak masih kecil-kecil kok saya nggak bisa ngontrol, padahal saya harusnya bisa ngontrol. Karena mungkin ya ini kalau yang saya rasakan ya, maaf nih, saya kadang-kadang suka ya namanya suami istri ya, suka kesel lah sama beberapa hal yang sikap atau apa yang dilakukan oleh istri yang kadang-kadang bikin saya kesel, tapi ujungnya saya nggak bisa ngomel ke istri saya karena balik lagi dia juga lagi kondisinya, dia juga lagi padat dan lagi itu takutnya stres dan segala macam ngaruh ke anak-anak, akhirnya jadi kelepasan. Terus anak-anaknya juga mulai aktif, apalagi yang gede udah mulai gratilnya udah mau stop, itu jadinya jadi suka kadang-kadang kasihan juga gitu loh, banyak dosanya nih saya nih ya. Mudah-mudahan lah Allah masih memberikan kesempatan saya untuk bertobat ya. Pastilah nanti yang teman-teman yang nonton ini juga pasti entah itu sudah berkeluarga ataupun akan berkeluarga, atau mungkin ya pasti pernah jadi anak, kan pasti pernah mengalami situasi-situasi kayak gitulah. Ya lo jadi kebayang jadinya kayak nyes sendiri gitu loh di pikiran gitu loh, ya Allah kok gini banget ya, gak bisa sabar banget gitu ya. Ya mungkin kondisinya juga ya, saya sama istri yang kerja office hour ya, saya masih merintis entah ya, merintis usaha, merintis suatu hal
bahkan sampai bikin konten video ini pun juga ini bentukannya masih bentuk merintis gitu loh, masih penjajakan untuk bukan mencoba masuk kolam yang sama, tapi paling enggak selain ini riset ya, saya sepakat sama beberapa orang-orang mungkin public figure juga yang punya akun YouTube ya, itu jadinya kayak dokumentasinya dia gitu loh, walaupun kehidupannya dia pasti akan banyak dilihat orang ya. Paling nggak ini di sini juga saya paling nggak saya tahu nih ya, siapa tahu nanti suatu saat saya iseng, saya lagi tontonin satu-satu, siapa tuh jadi bahan muhasabah gitu loh ya. Karena biasanya apa yang saya videokan asai, yang divideokan itu biasanya itu lebih ke arah konten video yang memang di sehari-hari itu lagi ngapain, sehari itu lagi feelnya gimana dan segala macem. Ya udah, saya mau mencoba apa adanya lah, selain memang kita mencoba meriset, tapi balik lagi mungkin gak sini orang ini seperti video-video sebelumnya lah yang saya bilang, mungkin gak sini orang kayak gini, orang biasa kayak saya yang nggak punya circle banyak, circle-nya juga terbatas, nggak se-famous public figure, mungkin nggak sih bisa diterima. Cuman soalnya kalau saya lebih suka hal yang udah apa adanya, nggak usah dibuat-buat ya. Kalaupun ada tambahan lucu-lucuan, entah itu gimmick, entah itu apapun itu ya, mungkin itu bisa lah, boleh, nggak masalah. Tapi ya selama tidak settingan sesuatu hal yang akhirnya berujung pada penyembahan kepada AdSense, asik ya. Tapi ini ikhtiar ya, ini kalau misalnya ini ada AdSense pertama kita mau nyumbang, Bismillah kita mau sumbang apa ya, mau nyumbang sesuatu lah, sebuah lagu dipersembahkan ya, enggak lah ya, mau nyumbang ya. Kalau misalnya memang sudah ada AdSense-nya ya insya Allah ya mau zakat bisa, atau mensedekahkan ininya, hasilnya nggak masalah. Buat saya sih it's normal, dan ini ikhtiar ya, Bismillah lah. Dan pasti kalaupun nanti sudah menjadi rutin, ada AdSense yang rutin dan ini segala macam, saya insya Allah mau mewakafkan sebagian hasilnya ya, mungkin nanti akan kebutuhannya untuk menutupi kebutuhan operasional dan segala macam, tapi mewakafkan sebagiannya pasti itu di atas 10% lah saya niatnya. Mewakafkan ya buat bantu saudara-saudara muslim. Asik. Itu ini ya, ini ikhtiar Bismillah. Au, udah ada lubang aja lagi sih. Soalnya kondisinya saya nggak bisa melakukan hal seidealis ini sama teman saya kalau misalnya bikin channel atau konten yang satu lagi ya. Contoh lah, teman saya pengennya bahasnya horor karena melihat potensi horor tinggi gini segala macam. Udahlah, kalau saya pribadi ya saya nggak akan terlalu bisa masuk gitu loh sama horor. Mungkin dulu bisa ini lah, tapi alhamdulillah banget Allah menggiring maksudnya menggait saya, memberikan saya hidayah bahwasanya ya memang kayak gitu memang pasti ada ya. Lebih horor mana melihat makhluk gaib yang memang sudah pasti ada dan sunatullah itu udah pasti ada, ketimbang menambah dosa-dosa. Itu kan PR berat tuh. Jadi itu dia, makanya saya sih sebenarnya kalau misalnya ada konten itu saya mau denial terus orang-orang yang
cerita-cerita horor atau segala macam mistis segala macam ya, karena itu kalian balik lagi dari pikiran kalian, pikiran teman-teman ini yang saya yakinin ya. Karena menurut saya dalam agama saya Islam yaitu makhluk itu memang ada, makhluk bukan makhluk halus, jin itu ada, penyerupaannya itu kadang-kadang itu mengikuti apa yang ada di pikiran orang-orang pada saat itu. Jadi misalnya dia melihat pocong, melihat ini segala macam, dan itu karena hasil dari pikirannya dia yang memikirkan bahwasanya yang kayak gitu tuh ngeri. Padahal namanya pocong itu syariat. Setahu saya pocong itu suatu syariat dalam agama saya Islam. Ya orang meninggal dikafani ya diikat dengan gitu-gitu segala macam. Masa itu jadi mengerikan? Kan ini lucu nih gitu loh. Ini mungkin ada dampak dan impact dari media ya, yang akhirnya bisa membrainwash, aduh bapak kayak gitu ya, membrainwash orang-orang bahwasanya yang kayak gitu itu mengerikan. Kenapa? Ya Allah, fitrahnya manusia ya nggak akan bisa melihat makhluk-makhluk yang itu. Fitrahnya tuh udah ada kalau dalam bahasanya itu hijab ya, ada hijabnya gitu loh, yang gaib-gaib itu nggak akan bisa lihat karena emang bukan ininya gitu loh, karena emang bukan dunianya beda. Kalaupun misalkan dia tinggal bersama manusia dalam segala macam, dalam Islam pun ada misalnya kamar yang nggak ditempati lama, kasur ya nggak tidurin lama ya, ada ininya ya mungkin, karena memang kayaknya ada ya kitab-kitab yang merujuk ke situ yang berhubungannya dengan itu. Dan bahkan kemungkinan besar entah itu makhluk gaibnya itu pasti dia tinggalnya di loteng atas gitu loh. Pasti ada, saya yakin itu pasti ada, tapi saya punya Allah. Saya punya Allah, dan kata Allah juga, kata Allah ya, yang saya tahu ya, tolong koreksi kalau salah, bahwasanya ya manusia itu merupakan makhluk khilafah. Ya nggak mungkin Nabi Muhammad kita aja manusia kok. Nabi Muhammad ya, sekarang kalau misalnya memang jin-jin itu ada, jin-jin itu yang benar-benar bisa bikin orang berantemnya jago ini segala macam, kenapa Nabi Muhammad tidak waktu perang Badar nggak manggil bangsa jin untuk ngalahin Quraisy? Kan kayak gitu-gitu aja simpel. Kenapa harus perang Badar, perang Uhud ya, yang sampai sahabat-sahabat banyak yang meninggal, berapa ratus orang gitu, berapa ratus atau berapa puluh ya yang itu meninggal. Kenapa harus sampai terjadi kayak gitu padahal Nabi Muhammad? Jadi ini untuk cerita-cerita horor kayak gini nih buat saya kurang ini aja lah, kurang mendidik gitu loh. Jadi kadang-kadang saya suka skeptis gitu loh ya, orang-orang terlalu suka banget dicekokin sama misteri horor-hororan kayak gitu. Ya Allah, semoga kita mudahkan lah orang-orang untuk bertobat. Asik, insya Allah. Kita udah nyampe nih. Oke, nanti kita lanjutin lagi di lain waktu, di lain kesempatan kalau misalnya mungkin. Oke, dadah dulu ya, dadah, assalamualaikum, tutup.